perahu kertas yang tak tahu kemana harus pulang. Sekar adalah seorang gadis rantauan yang rindu akan kenangan masa kecil di kampung halamannya. Kampung halaman yang asri dan penuh dengan hamparan sawah, di mana ia biasanya bersama bocah-bocah yang lainnya berlari ke sana ke sini tanpa beban, tertawa riang dengan begitu membahana. Ia bahkan seringkali menghabiskan waktu di sungai kecil yang berfungsi untuk mengairi sawah. Di sana, ia sering membawa selembar kertas yang ia robek dari buku tulisnya, yang kemudian ia bentuk sedemikian rupa menjadi sebuah perahu kertas, yang kemudian ia biarkan mengikuti aliran sungai menuju parit-parit kecil di sisi pematang. Hingga di suatu ketika ibunya mengetahui kebiasaan buruknya yang selalu merobek buku tulisnya untuk membuat perahu kertas, sehingga membuat buku tulisnya cepat habis. Namun hal indah itu hanya menjadi kenangan belaka. Ia harus meninggalkan kampung halamannya karena akan segera digusur, dan ia harus pindah ke Jember. Sejak saat itulah ia merasakan sakit hati layaknya kehilangan kekasih. Bagaimana tidak, sejak ia lahir dari rahim ibunya hingga tumbuh menjadi bocah yang gemar bermain di sawah, lalu beranjak remaja dan dewasa, semua ia lalui di kampung itu, karena baginya tak ada yang mampu menggantikan kenangannya dengan materi. Semua kenangan di halaman itu adalah metamorfosis dari cinta seorang gadis kepada tanah kelahirannya. Cinta pertama yang ia bangun jauh sebelum ia mengerti rasanya jatuh cinta kepada seorang lelaki selain ayahnya. Penggunaan bahasa dalam cerita pendek ini sederhana, sehingga membuat pembaca mudah memahami maksud dari tulisan atau cerpen tersebut. Cerpen dengan judul Aku Mencintaimu dengan Bismillah. Randy adalah seorang pria yang digambarkan sangat romantis. Ia memiliki seorang kekasih bernama Sekar. Suatu hari mereka berdua pergi ke sebuah pantai. Di keindahan pantai saat matahari terbenam, Randy menyatakan cintanya kepada Sekar dengan mengatakan, "Sekar, aku mencintaimu dengan Bismillah." Tak lama setelah itu, Zuli kawan Randy datang untuk berbicara sejenak. Randy dan Zuli pun berbicara jauh dari Sekar. Zuli pun memberitahu bahwa Sekar tidak akan bisa punya anak karena rahimnya diangkat untuk penyembuhan tumor. Randy pun terkejut dan bertanya kepada Sekar. Sekar pun sedih dan berlari. Namun Randy mengatakan, "Aku memulai cinta ini dengan Bismillah dan tak mungkin berhenti sebelum Amin mengamini. Jadi, tak ada alasan untukku meninggalkanmu sebelum Tuhan mengamini semua mimpi-mimpiku untuk bersamamu mengikat janji suci dengan ikatan halal." Jantung ini berdetak serasa separuh jantung adalah jantungmu. Mata ini jika kau tatap ada ketulusan. Peluklah aku, rasakan kesungguhan. Sekar, masalah anak itu belakangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebisa mungkin menikmati pelaminan bersama. Sekar pun tersenyum sambil menjawab, "Jangan tinggalkan aku." Cerpen ini syarat akan makna. Apabila direnungkan dengan baik akan membuat pembaca menangis, terutama ketika Randy yang tetap menerima Sekar meskipun tidak akan mungkin mempunyai anak. Akan lebih menarik apabila cerita ini diangkat menjadi film. Cerpen ini merupakan cerpen yang bisa menjadi bahan untuk kita renungkan, di mana ketabahan seorang Sekar yang diberi cobaan tidak bisa memiliki anak karena tumor dan ketulusan Randy dalam menerimanya. Selain itu, cerpen ini juga menggambarkan bahwa kata basmalah merupakan awal bagi segala hal. Meskipun penyelesaian cerpen ini kurang jelas, namun runtutan dan kejelasan ceritanya cukup membuat pembaca tercengang. Cerpen dengan judul Indahnya Persahabatan.
Tias adalah anak orang kaya. Semua serba ada. Segala keinginan terpenuhi. Ia anak konglomerat. Berangkat dan pulang sekolah selalu diantar mobil mewah. Meskipun demikian, ia tidaklah sombong. Juga sikap orang tuanya sangat ramah. Seperti pada kawan-kawan Tias yang datang ke rumahnya. Mereka menyambut seolah keluarga, sehingga kawan-kawan Tias banyak yang betah kalau main di rumahnya. Tias sebenarnya mempunyai sahabat setia namanya Dwi. Rumahnya masih satu kelurahan dengan rumah Tias, hanya beda RT. Namun, sudah 2 minggu ia tidak bermain ke rumah Tias. Ternyata Dwi ikut orang tuanya kembali ke desa karena kedua orang tuanya telah di PHK. Lalu, ia pun berniat untuk mencari sahabatnya itu ke desa dengan ayahnya. Setelah 3 hari mencari, bertemulah ia dengan sahabatnya itu. Ia pun menjelaskan kedatangannya untuk membantu Dwi. Bantuan tersebut diterima dengan baik oleh si Dwi. Kini Dwi tinggal di rumah Tias, sementara orang tuanya tetap di desa. Selain mengerjakan sawah, mereka juga merawat nenek Dwi yang sudah tua. Cerpen ini bisa dibaca untuk kalangan semua umur, baik orang dewasa maupun anak kecil. Dan cerpen ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga walau dibaca hanya sekali, dapat dengan mudah untuk dimengerti. Cerpen ini cocok untuk kalangan semua umur, baik orang dewasa maupun anak kecil, karena tidak menggunakan unsur yang berbau negatif dan mengandung nilai moral dan persahabatan yang bagus, dan mengajarkan kepada kita untuk saling membantu kepada sesama. Cerpen dengan judul Setangkai Bunga Bermahkota Biru. Puspita, seorang gadis yang banyak tahu akan tentang makna bunga, mulai dari jenis bunga, makna tiap bunga, warna bunga, dan semua bagian-bagian bunga. Suatu hari, ada seorang pria yang duduk di sebuah taman bersama seorang adiknya yang bermain di taman tersebut. Puspita yang heran lantas menghampiri seorang pria yang tengah termenung juga. Kebetulan, pria tersebut menyukai bunga walaupun ia sempat berkata, "Aku juga tidak tahu kapan aku mulai menyukai bunga." Pria itu berkata kepada Puspita tentang satu bunga yang pernah pria itu miliki. Tanpa enggan, Puspita menikmati cerita pria tersebut. Puspita yang mendengarnya langsung saja bercerita tentang bunga anggrek sepengetahuannya. "Aku mengenal anggrek. Tahukah kau, anggrek adalah simbol cinta, kemewahan, dan keindahan." Si pria hanya menjawab, "Aku tahu." Bangsa Yunani menggunakan anggrek sebagai simbol kejantanan, dan bangsa Tiongkok percaya aroma anggrek berasal dari tubuh kaisar mereka. Jika anggrek muncul di mimpi seseorang, hal itu dipercaya sebagai simbol dari kebutuhan akan kelembutan, romantisme, dan kesetiaan. Bahkan, anggrek jadi bahan baku utama dari ramuan cinta. Begitu dahsyat bukan? Gadis itu panjang lebar menceritakan kembali tentang bunga anggrek. Lama-kelamaan, si pria itu justru ingin mendengar tentang bunga mawar. Dan dengan senang hati, Puspita bercerita. Dari budaya barat, kita mengenal mawar sebagai cinta dan kecantikan, imbuk si gadis. Bahkan di Inggris, mawar dijadikan bunga nasional. Di Kanada, bunga mawar liar merupakan bunga provinsi Alberta. Di Amerika Serikat, bunga mawar merupakan bunga negara bagian Iowa, North Dakota, Georgia, dan New York. Mawar merupakan lambang dunia.
teriak gadis itu lantang bersemangat. Puspita melanjutkan, biasanya untuk menyatakan seberapa besar cinta, satu tangkai berarti cintaku hanya untukmu seorang. 2 tangkai, kau dan aku saling mencintai. 3 tangkai, aku cinta kamu. Semakin banyak semakin kuat maknanya. 100 tangkai, jadilah pasangan yang mengasihi sampai lanjut usia. 144 tangkai, mencintaimu pagi hingga malam selama-lamanya. 365 tangkai, memikirkanmu setiap hari, mencintaimu setiap hari. Hingga 1001 tangkai yang melambangkan cinta selamanya. Si pria hanya berkata, banyak sekali, aku hanya memiliki setangkai. Dan pria itu menekankan bila pria itu memiliki 1 tangkai bunga, namun memiliki banyak makna akan bunganya itu, lebih dari 1000 tangkai, dan mengartikannya sebagai cinta sepenuhnya, ujar pria itu. Seketika membuat Puspita diam. Kemudian si gadis bertanya kepada si pria tentang apa warna bunga pria yang dimiliki pria itu. Sempat tidak ada jawaban dari mulut si pria. Puspita berkata, aku paham tentang warna-warna bunga. Namun akhirnya si pria berkata, bungaku berwarna biru. Namun Puspita tidak percaya dengan diperkuat pengetahuannya tentang warna bunga. Di mawar saja, merah lambang cinta romantis, putih kesucian dan rahasia, merah jambu keanggunan dan kelembutan, kuning persahabatan dan kegembiraan, jingga hasrat dan semangat, cinta yang mulai tumbuh. Tak ada warna biru, jelas gadis itu. Namun pria itu bersikeras bila bunganya berwarna biru. Si gadis menatap heran, ia tak mengerti. Seharusnya bukankah pria itu bisa menanamnya lagi? Lelaki itu hanya menatap taman yang penuh dengan bunga putih. Namun setelah berpikir beberapa saat, si gadis baru mengerti. Tiba-tiba langit mendung. Suasana sedikit romantis, titik-titik gerimis menyirami. Sejuk rasanya, tercium aroma wangi tanah. Seketika itu si lelaki mengalihkan pandang dari taman. Bola mata haru menatap tajam ke gadis gaun biru itu, yaitu Puspita. Keunggulan cerpen ini yaitu ceritanya menganut cerita yang mudah dipahami oleh kalangan remaja saat ini, sehingga memungkinkan menarik minat baca kaum muda. Bahasanya yang ringan dan mudah dimengerti, menawarkan banyak pengetahuan di dalam isi cerita cerpen, seperti halnya makna bunga-bunga yang indah. Cerpen dengan judul Buah Cinta Berasas Takwa. Mubarok adalah seorang budak. Tuanya memerdekakannya karena keluhuran pekerti dan kejujurannya. Setelah merdeka, ia bekerja kepada seorang yang kaya raya yang memiliki kebun delima cukup luas. Ia bekerja sebagai penjaga kebun. Keramahan dan kejujurannya membuat dia disenangi oleh teman-temannya. Suatu ketika, dia disuruh oleh pemilik kebun untuk memetik buah delima yang sudah masak dan rasanya manis. Namun, dia tidak memetik buah yang manis karena tidak bisa membedakan mana yang manis atau tidak. Selama bekerja, ia sangat menjaga amanat dari tuannya. Dia tidak pernah memakan buah delima di kebun itu, sekalipun yang jatuh. Dia tidak memakannya. Karena ketakwaannya itu, dia dinikahkan kepada putri majikannya yang sangat cantik. Cerpen tersebut menceritakan kisah cinta yang islami dan juga gambaran seseorang yang selalu menjaga amanah, jujur, sehingga orang dapat termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Cerpen tersebut menggunakan bahasa yang sederhana,
sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Cerpen dengan judul Penulis Tua. Cerita ini berisi tentang seorang kakek yang berumur 80 tahun. Baginya tidak ada yang lebih menarik dari orang yang sudah lanjut usia selain merenung dan mengenang. Sudah tak ada gairah untuk masa depan, tak ada ambisi. Semua yang didapat sampai saat ini terasa sudah cukup. Sisa bekal kesiapan untuk dunia selanjutnya menunggu seperti antri dalam loket pembayaran. Inilah fase paling menarik dalam hidup, mengenang masa lalu. Setelah semua hal buruk dan baik datang silih berganti sebagai bumbu perjalanan usia. Di usia yang semakin beranjak tua, kakek lebih memilih menjadi pengamat, mengunjungi tempat-tempat yang cocok untuk merenung dan mengenang untuk menciptakan kenangan dengan baik bersama cucunya Alenia. Agar nantinya kenangan dalam kepalanya tak hanya dipenuhi oleh gemerlap kesibukan kota dan cahaya yang keluar dari telepon genggam. Seperti cita-cita kakek di masa muda dulu, menjadi seorang penulis yang tumbuh sekaligus membentuk kenangan. Kakek ingin Alenia tumbuh dan membentuk kenangan dengan baik, tidak seperti sekarang ini. Zaman di mana kenangan tak akan terbentuk dengan baik nantinya, ketika semua hal hanya diketahui dari segenggam kotak kecil bersama semua kenangan yang terbentuk, tidak nyata seluruhnya. Cerita ini mengangkat tema kehidupan sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, apalagi generasi muda seperti sekarang ini. Bahasa yang digunakan penulis sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen dengan judul Dimsum. Isi dari cerpen tersebut menceritakan tokoh Ule yang mempunyai pacar bernama Guti. Guti tersebut sangat menyukai seorang bintang film yang bernama Dimas Sumitra atau sering disebut Dimsum. Karena kekonyolannya, Ule berusaha mempertemukan Guti dengan Dimas Sumitra. Karena dia pikir dengan begitu, Guti tidak akan tergila-gila lagi kepada Dimsum. Yang ternyata usaha tersebut tidak berhasil karena watak Dimsum yang sebenarnya yaitu sombong menurut Ule. Kelebihan dari cerpen ini yaitu penulis dapat menggambarkan karakter tokoh dan latar tempat yang terdapat pada cerpen tersebut, sehingga pembaca dapat membayangkan kejadian yang terjadi pada cerpen tersebut. Cerpen dengan judul Cerita Dua Hati. Kehidupan memang selalu berubah dan takdir pun selalu adil. Ada kalanya bahagia dan sedih. Begitu pula pada Val, sosok wanita yang lembut dan baik hatinya. Dia harus mengalami patah hati karena pacarnya. Zaki memutuskan dirinya tanpa alasan yang jelas. Dia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang ada pada pikiran Zaki. Dan ketika dia meminta sebuah penjelasan dan tetap mengemis, Zaki hanya bilang, "Maaf, tapi aku tidak lagi, sama sekali tidak." Potongnya tegas, "Aku nggak mencintaimu lagi." Dengan bergegas pergi meninggalkan Val di kafe dekat deburan obat itu. Val akhirnya memutuskan untuk pergi ke Tasmania. Dia berharap di sana akan bisa melupakan seorang Zaki dan semua kenangan-kenangan yang pernah ia lalui bersama. Namun, sudah hampir 1 tahun lebih dirinya belum bisa melupakan Zaki. Bahkan sahabatnya sendiri tak mampu mendelete nama Zaki di pikiran dan hati Val. Dengan semua nasihat dari Gek, Val memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ketika di Bali, ia bertemu kembali dengan sosok pria yang pernah melukai hatinya.
Zaki memohon Val untuk bisa kembali kepada dirinya. Namun, Val menolaknya dengan kalimat, "Maaf, aku nggak yakin bisa mengucapkan kalimat aku mencintaimu lagi." Setelah Val melontarkan kata-kata itu, Zaki pergi untuk kedua kalinya meninggalkan Val. Kelebihan dari cerpen ini, ceritanya mudah dipahami dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya para remaja. Namun, kelemahan dari cerpen ini yaitu pengambilan diksi penulisan, ejaan yang kurang tepat memang harus dibenahi. Cerpen dengan judul Mimpi dari Ujung Kalimantan. Ben Muller adalah seorang peneliti kewarganegaraan Belanda yang sengaja datang ke Indonesia untuk memecahkan dan mengungkap kebenaran di balik mimpi yang selalu menghantui pikirannya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang laki-laki yang sekilas wajah laki-laki itu mirip dengannya, ditemani oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian hitam yang berkilau yang terlihat cantik dan anggun. Laki-laki itu seperti mengatakan sesuatu pada Ben, namun Ben sama sekali tak bisa menangkap dan memahami perkataan laki-laki di mimpinya itu. Tanpa sadar, Ben mulai merasa gila karena mimpinya itu. Ben menceritakan mimpi itu kepada Franz Muller, ayahnya. Pembicaraan dengan ayahnya membuat Ben berkesimpulan bahwa laki-laki di mimpinya itu adalah Bram Muller, kakek buyutnya yang hilang di Indonesia berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ketika ikut rombongan pemerintah Belanda pada penjajahan ke Indonesia, tepatnya di Kalimantan pada tahun 1935. Dorongan dari ayahnya lah yang menjadikan Ben semakin bersemangat untuk mencari jawaban dari mimpinya itu. Ia memutuskan untuk pergi ke Kalimantan. Di dalam pesawat Calstar tujuan Tanjung Redep, tiba-tiba Ben terkesiap ketika melihat seorang pramugari yang wajahnya mirip sekali dengan wanita yang ada di mimpinya. Ia berpikir bahwa mungkin saja ini adalah petunjuk lain yang dapat membantunya memecahkan misteri mimpinya selama ini. Dia menceritakan mimpinya dan alasan mengapa ia datang ke Indonesia pada pramugari yang bernama Amy. Kemudian, Amy menyuruh Ben untuk pergi ke daerah Teluk Bayur dan mencari Jiang Bitau yang tak lain adalah kakek Amy. Jiang Bitau adalah orang yang bisa mengungkap kebenaran dari mimpinya. Sesampainya di rumah Jiang Bitau, Ben terkejut mendengar penjelasan dan kenyataan yang pahit. Ternyata kakek buyutnya bukan meninggal karena dibunuh oleh tentara Jepang yang menyerbu sebuah perusahaan batu bara perapatan tempat kakek buyutnya bekerja, melainkan ia meninggal karena dibunuh oleh ayahnya Jiang Bitau yang telah memenggal kepala kakek buyutnya dengan alasan ia telah berselingkuh dengan istri dari ayah Jiang Bitau. Kelebihan cerpen ini adalah kemampuan pengarang yang berupaya menjaga rasa penasaran pembaca agar membaca cerpen ini sampai akhir. Selain itu, kisah yang diceritakan dapat menguras emosi dan pikiran pembaca. Cerpen dengan judul Menjemput Mempelai. Cerpen ini menceritakan tentang kisah seorang wanita pelacur yang terkena penyakit Raja Singa. Magi namanya. Saat itu, dia sakit parah akibat dari perbuatan hina yang telah dilakukannya. Setiap hari, dirinya hanya terbaring di atas tempat tidurnya yang sudah lapuk. Karena dia tidak bekerja dan memiliki banyak utang pada ibu majikannya, dia akhirnya diusir dari tempat itu. Teriknya matahari
suhu yang lembab membuat kulit tubuhnya semakin sakit dan terbakar. Magi pun pergi dari tempat itu tanpa membawa apapun di tangannya. Keadaan dirinya yang menjijikkan membuat orang-orang tak mau berdekatan dengannya. Mereka hanya berdesis. Langkah kaki Magi yang kesakitan itu mengantarkannya sampai ke rumah sakit. Semua pasien yang ada di tempat itu pun sedikit demi sedikit pergi menjauhi dirinya dan menutup hidung mereka. Hingga saat bertemu dokter, dia pun malah ditanyakan tentang utangnya dan tidak diberi obat yang seharusnya digunakan oleh orang yang sakit sepertinya. Magi melanjutkan perjalanannya hingga dia tiba di sebuah gereja. Namun, tetap seperti keadaan sebelumnya. Pastor pun tak ingin bertemu dengannya. Adapun Koster yang sempat berbicara dengan Magi tak berpikir panjang langsung meninggalkan Magi. Perlahan namun pasti, Magi merasa lapar dan energi pada tubuhnya telah habis. Dia mengambil sisa-sisa makanan dari tong sampah restoran dan memakannya. Gelap mulai menyelimuti. Malam pun tiba hingga rasa sakit yang dia rasakan berkurang. Teringat semua kenangannya di masa lalu. Dia hanyut dalam keadaan itu. Tak disangka ternyata ketika itu Magi bertemu dengan seorang lelaki yang bernama mempelai, yang mana laki-laki itu juga ada dalam keadaan sakit seperti Magi. Cerpen ini mengandung nilai moral yang tinggi sehingga ada amanat dan nilai yang dapat diperoleh pembaca ketika membaca cerpen ini. Cerpen dengan judul Pentas. Vela yaitu seorang atlet voli muda berbakat yang bersekolah di sebuah sekolah atlet. Dia dan timnya sedang mempersiapkan diri untuk sebuah turnamen yang mereka impikan. Namun, bekerja sama menjadi seorang atlet bukanlah impian Vela. Dia mempunyai cita-cita lain, yaitu menjadi sebagai seorang model. Dia terpaksa mengikuti kemauan orang tuanya yang menginginkan anaknya menjadi seorang atlet yang profesional. Pada suatu hari, Vela mendapat kabar bahwa ada sebuah perlombaan peragaan busana. Betapa gembiranya hati Vela sampai ia menceritakan pada sobat dekatnya Laras. Tetapi, tanggal peragaan busana itu dilaksanakan sebelum hari turnamen. Vela pun berkonsultasi kepada Laras. Dia menyarankan Vela untuk meminta izin kepada Mister Instruktur mereka. Beruntung instruktur mereka mau mengizinkannya dengan syarat ia harus memprioritaskan turnamen voli. Vela sangat senang karena mendapat izin. Hari berganti semakin mendekati jadwal turnamen tersebut, tetapi Vela jarang mengikuti tes bersama kelompoknya. Pelatih dan mitra kawannya pun kecewa terhadapnya. Dalam peragaan busana itu, Vela berhasil menjadi seorang pemenang, tetapi tidak untuk turnamennya. Mereka spesial untuk menempati juara ketiga. Dalam cerpen ini, pengarang memakai bahasa yang sederhana sehingga praktis dipahami oleh para pembacanya. Melalui cerpen ini, penulis ingin memberikan bahwa cita-cita harus diwujudkan dengan tidak melupakan kiprah dan kewajibannya. Cerpen dengan judul Jalan Takdir. Jalan takdir memang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu jalan takdir kehidupannya seperti apa. Begitu pula penolakan secara halus dari ayah Mela terhadap Handoyo, lelaki yang akan meminang anak gadisnya. Karena ayah Mela mengetahui dan juga mengerti bahwa ternyata anak gadisnya itu tidak mencintai lelaki yang akan meminangnya tersebut.
Ayah Mela sangat mengetahui bahwa telah ada yang mengisi hati Mela, yaitu adik kandung dari Handoyo sendiri, Handika. Amanat yang terkandung dalam cerpen ini yaitu seorang ayah yang benar-benar ingin memberikan kebahagiaan dan juga masa depan yang terbaik untuk putrinya itu. Kata-kata dalam cerpen ini mudah dipahami serta ceritanya yang menarik dan membuat cerpen ini benar-benar tidak bosan untuk dibaca. Kelemahan pada ejaan yang kurang tepat dan juga judul yang kurang sesuai dengan ceritanya. Konflik belum terasa karena terlalu datar gaya berceritanya. Cerpen dengan judul Sepotong Senja. Cerpen ini menceritakan tentang 3 orang yang bersahabat, yaitu Andin, Rai, dan Ari. Dalam cerpen ini menceritakan bahwa Rai adalah pacar Andin. Tetapi tiba-tiba Rai meninggalkan Andin dengan alasan yang tidak diketahui Andin. Setelah 3 tahun berlalu, Andin bertemu dengan Ari. Dan Ari menceritakan bahwa Rai meninggalkan Andin karena Rai sedang sakit parah. Ucapan Ari masih teringat di telingaku. Begitu tabah ia melewati hari-harinya cuci darah tanpa sepengetahuanmu. Hemoterapi setelah kamu pergi sampai hari-hari terakhirnya, ia masih terus mengingatmu dan menganggap semua yang telah dilakukannya adalah yang terbaik. Dia sudah merencanakan semuanya. Dia tidak ingin melihatmu menderita. Kelebihan dalam cerpen ini yaitu kata-katanya mudah dipahami serta ceritanya menarik. Cerpen dengan judul Scan 40 yang bermasalah itu. Di dalam cerpen ini menceritakan tentang dunia entertainment. Scan 40 yang bermasalah itu yang menceritakan tentang dunia entertainment. Seorang sutradara film horor yang sangat kebingungan karena pemeran utama banyak melakukan kesalahan dalam syuting. Tiba-tiba muncul pocong yang sangat dekat sekali dengan sutradara tersebut. Di antara pocong itu ada satu pocong yang terpilih, yaitu pocong baru yang tergiur oleh gemerlapnya dunia entertainment. Pocong itu melakukan syuting yang adegannya harus membunuh pemeran utama dan mengambil jantungnya. Sudah beberapa kali gagal dalam syuting itu karena si pocong banyak bertanya kepada sutradara. Dia tak tega harus membunuh si pemeran utamanya. Sutradara terus berbicara kepadanya, bunuh dia. Akhirnya pocong tersebut mulai melakukan akting. Pemeran utama menjerit kesakitan, berdarah, dan terkapar meninggal. Semua orang yang ada di sana langsung terdiam karena pocong tersebut membunuhnya dengan nyata, bukan akting. Kelebihan cerpen ini, penulis dapat menggambarkan watak si tokoh. Ceritanya horor dan humor agar si pembaca tertawa dan tidak bosan. Cerpen ini sangat menarik untuk dibaca, membuat pembaca tidak bosan dan penasaran. Cerpen dengan judul Saya, Dia, dan Samuel Morse. Di dalamnya menceritakan kisah orang-orang yang kuliah selalu naik kereta api ketika akan pergi ke kampusnya dan selalu memakai tiket diskon. Cerpen ini menceritakan tentang seorang penumpang kereta api yang bernama Ipul atau Robi Syaifullah Wiranata Kusuma. Ia selalu menggunakan tiket diskon setiap pergi ke kampusnya. Walaupun kereta api selalu penuh, namun para penumpang saling menghargai. Sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang gadis berwajah Hispanik dengan gaya rambut coklat kehitaman yang jatuh sempurna di bahunya. Ia merasa kagum karena gadis itu tubuhnya proporsional. Gadis itu menyukai kopi The Way
Guybrush Coffee. Saking senang melihatnya sehingga ia tak sadar bahwa gadis itu memperhatikannya. Setelah sadar, ia merasa di dunia imajinasi yang tinggi. Selanjutnya, mereka saling berkenalan dan ia menyebutkan nama, yaitu Ipul. Gadis itu bilang, "Panjang sekali namanya seperti kereta api ini." Ternyata gadis itu punya sense of humor juga. Gadis itu bernama Laila. Sebelum kereta api berhenti, ia sadar dengan kebodohannya yang menatap tajam Laila dan tidak berani membuka mulut. Kereta pun berhenti. Ia berlari menuju pemberhentian bus di antara banyaknya lalu lalang orang. Di sana tempat Laila berdiri dengan indahnya. Kelemahan pada ejaan yang kurang tepat memang harus dibenahi, dan cerita yang terlalu fokus pada seorang laki-laki yang mengagumi wanita dari segi fisiknya saja. Namun, di luar kelemahan tersebut, karya ini penting diapresiasi pecinta buku fiksi.